Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Jeda Praktek, ruang ngobrol santai di antara riuhnya dunia medis. Di sini kita akan bahas cerita, keresahan, sampai insight seputar kesehatan, tetapi tetap ringan, seperti ngobrol sambil ngopi di ruang jaga. Yuk, istirahat sejenak, ini waktunya Jeda Praktek. Hari ini topiknya khusus untuk pembahasan pada kaum pria, yaitu tentang prostat, karena memang organ ini adalah organ yang spesifik dimiliki untuk laki-laki. Hari ini juga saya ditemani oleh seorang spesialis urologi, yaitu guru saya sendiri, Dr. Danarto, spesialis bedah, spesialis urologi, konsultan. Terima kasih banyak dokter atas waktunya dokter. Sama, terima kasih undangannya. Dokter, bicara tentang prostat, saya mau tanya tentang mitos dan fakta dulu, dokter. Siap. Jadi kalau di masyarakat berkembang, kalau pembesaran prostat itu karena, mohon maaf, sering mengeluarkan sperma, karena sering berhubungan yang mungkin terlalu sering frekuensinya, itu gimana itu, dokter? Ya, jadi begini, Dr. Evan. Saya cerita dulu sebenarnya apa tuh kejadian prostat membesar, sebenarnya gitu kan? Gitu, dokter. Prostat membesar itu setiap manusia itu bertambahnya usia setelah umur 50 itu membesar, pasti membesar. Cuma ada yang cepat, ada yang tidak. Ya. Ada yang besarnya ke arah kandung kencing, ada yang menyumbat. Nah, kalau yang menyumbat itu ada persoalan. Nah, pembesaran itu biasanya karena adanya hormon. Jadi hormon tubuh, di mana ada hormon testosteron yang akan dipecah menjadi dihidrotestosteron yang menyebabkan sel-selnya itu makin banyak gitu. Jadi itu penyebabnya. Jadi mitos dong kalau orang berhubungan menyebabkan hormonnya naik, enggak. Oh gitu ya. Enggak cocok. Jadi kalau tadi keterangan kan enggak cocok. Enggak berhubungan ya berhubungan aja. Enggak ada masalah ya. Ya. Berhubungan tapi tidak ada hubungan ya, dok. Enggak ada hubungan. Ya betul ya. Nah, hubungannya adalah karena faktor hormonal. Iya, betul. Ya. Baik. Gejala yang paling sering itu biasanya kalau dari keluhan pasien itu apa sih, dok? Iya, baik. Terima kasih pertanyaan. Jadi ada dua gejala. Sebenarnya gejala sumbatan namanya obstruktif dan gejala iritatif ya. Gejala obstruksi itu biasanya orangnya kencingnya agak sulit ya, mengejan ya, sering frekuensi ya, namanya itu merupakan gejala yang sumbatan. Kalau yang tadi iritasi itu ya sering kencing malam hari, kemudian orangnya dikit-dikit udah merasa kencing. Nah, kenapa kok terjadi gitu? Sebenarnya gitu. Pasien yang pada hipertrofi prostat itu tidak bisa mengeluarkan kencingnya 100% full. Pasti ada nyisa. Kira-kira 50 sampai 150 lah biasanya nyisa di situ. Nah, ketika orang itu mau kencing sebetulnya isi 200. 200 cc di dalam kandung kencing, orang baru terasa kencing, mau kencing. Tetapi orang itu bisa nahan sampai 400 cc, 400 500. Tapi kadang-kadang jalannya agak sakit gitu ya, itu perutnya ya. Nah, ketika di dalam kandung kencing itu isinya sudah 100, maka isi 100 akan pengen pipis lagi kan? Betul. 200 kan? Nah, kalau berat badannya 50, kira-kira 1 jam 50 cc. Ya. Ya, kira-kira 2 jam udah 200 lagi kan? Ya, betul. Pengen pipis lagi. Nah, pengen pipis lagi. Nah, itu namanya frekuensi itu ya gitu. Jadi iritasi sendiri. Loh kok sudah mau pengen lagi karena sudah 200. Nanti ketika si pasien itu kencing lagi kan, keluar 100 lagi, misal 100 lagi. Nah, itu makanya terjadi frekuensi berulang-ulang terutama malam hari. Kalau malam hari kan nggak bisa kontrol kan kita. Pengen lagi bisa kadang-kadang sampai karena 500 nggak bisa nahan, ngompol. Nah, itu biasanya gitu. Gejalanya kayak gitu tuh, dokter. Baik. Ya, bicara tentang sering kencing itu. Karena ya. Sering kencing itu orang yang diabetes juga sering kencing. Ya. Kemudian orang yang ada penyakit yang overactive bladder itu juga sering kencing. Ya. Jadi gimana caranya bedanya ya? Membedakan, betul, dok? Bedanya itu kalau orang yang GM maupun orang itu biasanya puas, lampias. Oh. Habis gitu loh. Tapi para orang BPH nggak lampias. Kencingnya tersendat-sendat ya, kencingnya dikit-dikit nggak sor gitu, kemudian nyisa. Namanya kalau orang itu nggak lampias, jadi nggak habis
full. Itu bedanya prostat gitu. Kalau yang lain sering kencing tapi puas. Wah, memang ya lampias karena poliuri aja kan. Ya. Jumlahnya banyak toh. Nah ini tadi enggak. Nyisa, isi sedikit keluar sehingga orangnya nggak puas pasti. Nah, pada BPH itu nggak puas rasanya. Oh, baik. Pengen pipis lagi loh kok masih gandul gitu, biasanya gitu. Ganjel gitu. Berarti salah satunya juga pancarannya yang kurang kuat. Ya? Nah, karena pancarannya tadi karena nggak kuat kan nyisa dia. Yeah. Nggak kuat kan nyisa. Nah, nyisanya itu yang menyebabkan. Kenapa pancarannya kuat? Karena prostatnya menggencet uretranya itu. Menjadi uretranya itu. Kalau masih awal-awal mungkin masih ngejar, masih mampu. Kalau ngejar gitu ya masih mampu. Tapi lama-lama detrusornya, jadi otot dari kandung kencingnya itu udah mulai lemah. Namanya dekompensator itu cerit lah gitu. Yang gitu. Baik. Itu yang harus dipikirkan itu. Nah, misalkan nih dok, kalau itu kan berarti kan efek sampingnya adalah kelemahan, bisa kalau jangka panjang kelemahan pada otot-otot itu ya dok. Otot kandung kencing. Dan bahayanya lagi yang lain kalau misalkan tidak langsung ditangani gitu. Ya betul. Jadi kalau ini sudah ototnya lemes gitu kan, maka nanti saluran yang ureter itu ya, ureter itu melongo gitu, bolong gitu. Akibatnya apa? Urinnya bisa lari ke ginjal. Nah biasanya kan ada retensi itu kan ada infeksi. Nah nanti mengganggu fungsi ginjalnya. Kadang-kadang fungsi ginjal jadi jelek. Nanti urin kreatinnya akan naik itu kalau nggak segera teratasi. Oh, gitu. Baik. Ya. Dan efek anunya juga ya dok ya. Kalau mengejan kan bagi orang yang sudah tua, ya, jantung juga ya dok. Jantung, ada hemoroid, ada hernia, nah itu. Karena salah satunya karena kencingnya nggak lampias. Lampias, dia ngecen-ngecen, padahal apa itu kendor toh, nah, maka terjadi hernia. Terjadi hemoroid, itu komplikasi berikutnya. Baik. Ya. Baik, dok, kalau prostat itu sendiri kan sifatnya ada yang jinak dan ada yang ganasan nih dok. Betul. Secara klinis atau misalkan pasien-pasien pendengar kita ini mau pengen tahu itu ada khasnya nggak sih dok? Ya jadi begini bersamaan. Jadi bedanya apa sih? Bedanya kalau rasanya orang nggak sama aja. Gejalanya hampir sama, ya seperti tadi ya, mengejan, pancaran tidak lancar, sering kencing, sama. Cuma bedanya kalau nanti datang ke dokter nanti akan memeriksa namanya PSA. PSA-nya itu normalnya 0 sampai 4. Kalau PSA-nya itu naik, kita cut off-nya itu kira-kira 20 ya. Kalau sudah di atas 20, maka mau tidak mau kita harus mencari apa ganas apa tidak. Gitu. Nah, itu biasanya kita biopsi ya, untuk melihat jaringannya. Oh, ini kalau ganas, misalnya ganas, kalau dari awal bisa diatasi. Masih bisa diatasi. Bisa diatasi. Baik. Nah, terapinya tetap masih adekuat. Baik. Gitu ya. Kalau dari terapinya sendiri antara prostat yang jinak dengan yang ganas itu ada perbedaan ketika pengerokannya gitu? Ada perbedaan? Iya, sebetulnya kalau pengorokannya sama. Cuma jadi kalau nanti ketemu urolog yang punya pengalaman nanti bisa, yang namanya kan itu biasanya tumornya di lobus posterior. Yeah. Nanti bagaimana kita ngerok yang paling bawah itu, paling bawah kita kerok, kemudian memang itu kira-kira hanya berapa sekian persen, tapi biasanya kita lakukan biopsi aja. Nanti kita biopsi untuk mengambil jaringannya. Biopsi itu bukan ngerok, jadi nanti melalui ada jarum, namanya jarum silver trunk. Nanti kita paskan di mana yang keras itu kita ambil, nanti kita kirim ke laboratorium untuk lihat tumor apa bukan. Oh gitu. Baik. Ya. Baik. Nah, kalau misalkan nih dok, kembali lagi, ada pasien yang mau periksa ke dokter, bipoli diapakan nih dok? Ya biasanya sama aja, jadi biasa anamnesis, kemudian dengan riwayat tadi kita cari ada obstruksi enggak, ada iritasi apa enggak, kemudian kita USG. Kita USG lihat, oh prostatnya membesar. Nah biasanya kita rectal tusi kita tahu apakah ini ada tidak simetris, apa keras, apa ada benjolan nodul, nah itu bisa tahu. Kalau begitu biasanya langsung aja kita akan mencari PSA-nya berapa. Okay. Nah bisa jadi seperti beberapa hari yang lalu memang saya nggak menemukan, rectal tusi nggak temuan apa-apa, tapi PSA-nya 13. Waktu itu sudah ketakutan karena mau dioperasi di luar negeri. Nanti dulu Pak,
kita obati dulu, kita kasih antibiotik 2 minggu, dia datang PSA-nya bagus, maka tetap Pak ini walaupun ini PSA turun baik, tetap Bapak minimal 3 bulan kontrol. Saya bisa mengamati apa yang terjadi. Nanti kita cek PSA-nya apa yang terjadi. Baik. Supaya nggak lewat gitu loh maksudnya. Gitu. Ya. Jadi pemeriksaannya kalau ketemu dengan dokter Danarto di Poli ini akan diperiksa dari mulai anamnesa ya dok ya? Iya. Kemudian di USG iya, pasti. Pasti ya dok ya? Kita juga punya USG untuk yang dari anus, kita punya. Oh baik. Ya, terusnya kita punya juga. Oke, ya. Setelah itu, setelah di USG mungkin dikonfirmasi juga dengan hasil lab ya dok? Iya hasil lab. Ini ada pasien yang gitu, terpaksa saya karena menemukan ada yang aneh, saya CT scan kan. Oh iya betul. Ya, betul, kita CT scan ya, kita CT scan karena lebih sensitif. Dengan CT scan itu lebih sensitif. Oh, nanti ada bagaimana untuk prostatnya gimana supaya tidak salah gitu bersawan. Iya. Apakah semua yang mengalami kecurigaan pembesaran prostat itu harus di CT scan dok? Tidak selalu. Tidak ya dok ya? Tidak. Yang kita mengarah kira-kira ke keganasan baru. Yang ke keganasan akan dilakukan pemeriksaan lanjutan ya dok? Iya, CT scan. Karena itu keamanan pasien. Baik. Nanti kita menentukan kita mau apa sih sebetulnya. Kita CT scan, kita bone scan. Soalnya pasien itu sudah ada bone scan kan itu. Betul. Sudah ada bone scan, ada metastasis, tapi akan melihat status prostatnya itu kayak apa. Sebetulnya. Baik. Begitu dokter Evan. Iya, baik. Baik dok. Kalau misalkan bicara tentang pengobatan nih dok. Ya. Prostat itu terlepas dari yang ganas dan yang tidak ganas ya dok ya. Ya. Apakah semuanya kembali lagi harus dioperasi dok? Tidak. Enggak ya dok? Tidak. Jadi kalau pasien datang di rumah sakit kita, itu biasanya kita cek uroflumetri dulu. Jadi, itu pengecekan apa itu? Ya, jadi pancaran kencing. Jadi ada alat untuk urodinamik sederhana ya, pancaran kencing kita lihat. Nanti kita lihat dia kemampuan per menitnya itu berapa, per detiknya itu berapa. Itu ada wujudnya, oh ini wujudnya prostat. Kalau itu namanya kimeknya masih di atas 10, biasanya saya nggak operasi. Di atas 10 tidak harus operasi? Nggak, saya operasi. Biasanya saya kasih obat dulu. Saya kasih obat dulu, ya obatnya apa? Ya obatnya alpha blocker bisa, atau 5-alpha reduktase bisa, 2 jenis cuman obatnya itu ya. Biasanya awalnya kita kasih alpha blocker. Setelah kasih alpha blocker, nanti dia datang lagi kan, nanti kita uroflumetri lagi, oh baik jadi 20 ya biarin aja. Nggak perlu kita apa-apakan. Jadi tidak semua harus dioperasi. Tidak semua harus dioperasi. Baik. Kita harus selektif deh, gitu. Ya. Terus tadi sempat dibahas juga tentang kalau misalkan ada pendengar kita yang pernah periksa PSA nih dok. Ya. Apakah PSA itu benar-benar bisa menjadi indikator terhadap keganasan atau tidak ganas dok? Betul. Jadi itu tidak organ spesifik. Jadi PSA tidak organ spesifik. Ya pertanyaannya bagus. Kebetulan waktu saya menempuh S3, saya mencari kalau yang paling pas itu apa? Saya mencari dari urin sebetulnya. Saya melihat mikro RNA. Mikro RNA itu material-material yang ada di sel yang dikeluarkan tanda itu ada tumor. Oh baik. Nah itu ada. Itu saya ketemukan mikro RNA 21 dan 200. Itu ketemu bahwa ini lebih sensitif daripada PSA. Baik. Kenapa saya begitu? Karena sampai dengan terakhir jurnal American Journal itu mengatakan orang yang CA prostat itu yang PSA-nya normal 12,5%. Oh lumayan tinggi ya? Ya, jadi jangan gara-gara PSA normal tenang aja. Makanya tadi seperti tadi yang pasien itu enggak, tetap suruh kontrol, kita monitor. Nah, yang menjadi persoalan ada yang pasien yang PSA-nya di atas 20 itu masih 55% infeksi. Karena infeksi? Iya, 5% infeksi. Sehingga hati-hati kalau begitu mungkin dulu prostatitis apa kita retal tusik, loh kok sakit, kok lunak gitu. Nah maka kita terapi dulu. Nanti turun, maka kita berasumsi, oh ini bukan CA prostat. Tapi kalau itu nggak turun, langsung biopsi. Langsung biopsi. Kita pastikan dulu ini tumor apa bukan. Itu penelitiannya dokter sendiri untuk ada penelitian saya punya, ya. Pemeriksaan itu sudah bisa dilakukan dokter? Nah ini sementara masih jadi
sudah ketemu, cuma untuk dipakai umum saya validasi 1.000 pasien. Oh. Harus validasi 1.000 pasien, ya kebetulan kemarin langsung COVID. Kita sebetulnya kerjasama dengan Jerman, dengan Italia untuk mengumpulkan kan sampel Eropa, ya kemudian dengan San Francisco waktu itu, tapi tiba-tiba COVID berhenti, ini belum saya rilis lagi. Sudah itu 1.000 aja, mewakili golongan-golongan itu sudah bisa publish. Oh baik. Murah sekali itu, saya perhitungkan itu kalau PSA itu berapa ya, mahal ya, ratusan. Itu cuma 150, cuma kencing aja. Lebih tidak sakit ya dok? Lebih tidak sakit, lebih murah. Simple. Lebih simpel. Nah, saya berharapan nanti bisa orang screening ya, umurnya 50 tahun lebih, cek aja, pakai kencing kan nggak sakit. Baik. Nah, rupa-rupanya ini Kanada ada penelitian nih, Kanada. Mirip juga dok? Mirip, kencing. saya diundang waktu itu. Nah, oke, silakan lah. Ya. Sebetulnya niatan saya siapa yang dulu nggak apa-apa, asal itu bahwa itu nanti bisa dipakai orang banyak. Nah, waktu itu saya tidak akan meninggalkan dokter. Karena dokter yang punya ide pertama kali lihat pipis itu begitu. Baik, ini ya. Sepertinya bisa karena ya dok ya, hubungannya dengan sensitivitas dan spesifitas yang lebih tinggi ya dok ya. Betul. Terlalu sensitif dan spesifik gitu. Sangat spesifik. Iya, sangat menarik. Makanya saya penelitian memang banyak. Saya baru 200 berapa itu. Cuma legalitasnya untuk itu harus minimal 1.000 dan mewakili populasi. Baru kita publish. Bisa dijual belikan bisa. Nah itu memang pabrik-pabrik sudah pada merapat itu. Ya itu sebelum COVID itu sudah betul. Saya mau dibiayai beberapa pabrik itu dari Eropa. Ya, karena tertarik dong. Ini mudah banget sah. Gitu. Dan sensitif dan spesifik. Ya, spesifik banget dan sensitif banget. Dan sensitif sekali. Mudah-mudahan penelitiannya bisa dilakukan. Ya, mudah-mudahan. Ya. Baik dok, kalau misalkan kembali lagi ke yang tadi sampai salah satu terapinya adalah dengan pengerokan bagian prostatnya ya. Ya. Nah itu biasanya yang istilahnya pengalaman yang akan dialami oleh pasien itu seperti apa sih dok? Berapa lama rawat inapnya? Apakah itu sakit atau tidak? Itu gimana dok? Sekarang sudah canggih, Dr. Irfan. Jadi antibiotik sudah berkembang, alat-alat sudah mulai canggih. Ya kira-kira 2-3 hari sudah selesai. 2-3 hari? Iya, sudah selesai. Nggak lama. Ada sayatan ya dok ya? Nggak ada sayatan sama sekali. Nggak ada sayatan. Ya, sudah canggih sekarang. Seperti dulu, dicongkel-congkel di rumah sakit 10 hari. Sekarang udah nggak lagi. Sekarang udah nggak lagi. Terus kalau misalkan setelah operasi nih dok, setelah operasi pasien itu biasanya kerasanya apa sih dok? Pasti kan habis operasi nggak mungkin normal kayak biasa kan dok? Atau bisa normal dok? Normal. Jadi saya memang sebetulnya komplikasi yang bisa timbul itu apa? Yang sering itu retrograde ejakulasi. Jadi spermanya balik ke kandung kencing. Baik. Tapi itu ada teknik-teknik tertentu yang kita mengerjakan. Saya kok di rumah sakit ini 15 tahun ya, 18 tahun ini ya. 18 tahun nggak banyak sih, 2 atau 3 yang retrograde. Nah, kalau diterok prostatnya dok, mempengaruhi kejantanan nggak? Oh enggak, pasti enggak. Enggak ya dok ya? Enggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Aman-aman. Ya itu di masyarakat membuat anekdot kayak gitu. Betul dok. Aman-aman. Aman-aman. Insya Allah. Jadi memang sekarang teknologi ini nggak seperti dulu panas banget kayak gitu, enggak. Dulu terus saraf merusak enggak sekarang. Enggak ya dok ya. Enggak lagi. Baik. Ya. Dok, kalau untuk kita yang mau menjaga kesehatan prostat, terutama prostat itu ada nggak sih dok saran-saran terhadap perubahan gaya hidup? Iya betul itu. Jadi minimal jangan terlalu banyak makan lemak. Lemak minimal. Yang kedua jauhkan hormonal. Loh kok ada orang hormon? Ya binaraga itu kan pakai hormon. Oh baik. Nah itu kan hormon dia supaya isi. Kemudian yang kita nggak pernah mikir itu ayam itu kan disuntik hormon. Oh baik. Ada yang disuntik hormon. Maka makan yang normal yang tidak pakai hormon aja. Termasuk saya. ya agak saya betul. Jadi kalau saya biasanya
makan ayam kampung aja. Oh iya, itu lebih aman ya dok ya. Lebih aman ya gitu. Jadi itu kalau makan lele ya lele yang kali itu biasanya. Ya takut aja. Iya, berarti kalau untuk perubahan gaya hidup mungkin dimulai dari umur 40 ya dok ya? Iya itu. Pokoknya lemak deh. Lemak ya dok ya? Iya. Oke. Menarik sekali dok, tapi waktunya sudah lebih dari 15 menit dok. Iya. Sepertinya saya mau nyambung di episode berikutnya ini. Siap, ya terima kasih undangannya. Ya. Pembahasannya cukup menarik. Iya, cukup, sangat banyak informasinya dokter. Iya, mudah-mudahan manfaat. Ya. Baik, jadi kalau bisa saya simpulkan sebenarnya prostat itu adalah penyakit karena penuaan yang normal ya dokter ya. Bukan berarti semuanya yang mengalami gangguan kencing itu berupa suatu keganasan juga, tetapi memang akhirnya ketika kita bisa obati dan terapi dengan baik, kalau masalah komplikasinya nggak ada. Komplikasinya juga lebih minimal ya dokter ya. Dan sekarang teknologinya juga sudah maju ya. Lebih canggih, dari mulai pemeriksaan polinya sudah dengan USG sudah bisa, kemudian uroflometri juga tadi ya dokter ya. Kemudian nanti ketika memang harus diputuskan operasi juga rupanya operasinya juga sudah tanpa sayatan dan pemulihannya juga relatif cepat ya dokter ya. Baik. Betul. Ini luar biasa, terima kasih banyak dokter atas informasinya hari ini, sehingga yang bisa saya simpulkan adalah pembesaran prostat itu sebenarnya sangat umum dan sangat bisa ditangani, sehingga jangan malu periksa agar kualitas hidup kita juga meningkat. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Jeda Praktek hari ini. Jangan lupa follow podcast ini dan share episode ini ke teman dan keluarga kalian. Minggu depan kita akan bahas proses sebelum operasi dari sisi anestesi. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Jeda Praktek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.